Baik, sekarang saya akan share mengenai perlengkapan yang diperlukan oleh peserta ajar agar suasana belajar online bisa menyenangkan. Ya, nah, jadi apa saja sih perlengkapan harus dipunyai oleh seorang peserta ajar untuk menikmati sebuah online class? Pertama, pakai komputer, pakai laptop atau PC ya. Jangan pakai handphone ya, atau pakai tablet, karena biasanya dosennya juga akan selain menjelaskan akan kita latihan soal sama-sama. Jadi kita buatlah itu sebuah workstation ya. Eh, Bisa dilihat di video saya lainnya bagaimana saya mengatur workstation saya di rumah. Space-nya cuma sebuah meja saja kok gitu ya. Nah, teman-teman siswa, mahasiswa juga akan sangat happy kalau belajarnya itu pakai tools yang tepat. Ya, akan lebih mudah menangkapnya. Please jangan pakai mobile phone ataupun pakai tablet. Karena saat nanti harus mengerjakan soal-soal, tentu akan kesulitan. Nah, setelah komputer, apalagi? Oh, internet connection. Ya, kalau internetnya jelek pasti belajarnya sangat tidak nyaman, suara guru atau dosennya akan terputus-putus. Namun demikian, tentunya guru dan dosen juga harusnya sudah menyiapkan video tutorial. Sehingga jika mana namanya kan teknologi juga kita tidak bisa 100% reliable ya. Bila mana saat kita harusnya sudah jadwal kuliah online, tiba-tiba ada gangguan internet ya gitu, nggak perlu kecewa muridnya karena nanti materi ajar tuh harusnya sudah siap bahkan sebelum kelas dimulai. Nah, jadi sebenarnya waktu lagi online itu adalah sesi untuk diskusi. Nah, jadi kita mungkin nanti akan kehilangan sesi diskusi, sesi latihan soal gitu ya. Tapi kalau untuk cuma mendengarkan dan melihat materi-materi ajar itu mestinya sudah tidak ada masalah karena semuanya sudah available dan learning management system atau mungkin ada yang pakai Google Classroom, ada yang pakai Moodle ya. Di situ harusnya. Tapi ya kita butuh internet connection ya. Walaupun asinkronus kan tetap juga butuh internet. Kemudian speaker atau kita pakai headphone. Saya pribadi saya senangnya pakai speaker eksternal supaya kupingnya tidak terlalu ketutup. Dan saya memang lebih suka jadi ada banyak suara selain dari komputernya. Juga ada suara-suara misalnya dari rumah saya mungkin ada tamu datang atau apa itu bisa ketahuan. Untuk teman-teman silakan pakai tools yang mana ya. Kemudian mikrofon ya, please pakai mikrofon ya. Jadi kalau guru atau dosen yang nanya itu merespon, bisa menjawab gitu ya. Jadi guru sama dosen juga nggak kepingin di kelas tuh kayak sendirian. Apalagi biasanya kan muridnya pada off kameranya ya. Nah interaksinya gimana? Memang sih ada bisa pakai apa sih software-software yang di online itu ya, pakai kuis gitu ya untuk melihat kamu tuh sebenarnya masih ada apa enggak sih peserta ajarnya. Tapi kan kita dengar suara tuh juga sudah lain ya. Jadi tolong ya, usahakan ada mikrofonnya, kemudian ada webcamnya. Nah itu kalau saya pribadi, saya suka meminta semua murid untuk menyalakan kamera di awal dan di akhir. Nah ini juga sangat penting buat teman-teman siswa, kalau mau join online class dengan gurunya, pakailah pakaian yang layak. Minimal kalau misalnya pakai kaos, kaos yang bagus. Kalau bisa t-shirt ya silakan t-shirt, tapi kalau pakai batik mungkin kalau lagi online learning itu males lah ya pakai batik gitu. Tapi usahakanlah yang rapi supaya ini buat psikis juga, buat kamunya juga ya, buat siswa peserta ajar, buat Bapak Ibu yang juga mungkin lagi S2, itu rasanya beda kalau bajunya rapi gitu ya. Gurunya juga senang pas pengajarnya, oh pada ini ya, rapi gitu. Itu suatu apa ya, kebutuhan psikis gitu ya. Oke, kemudian pen tablet ini saya bilang opsional. Kalau bisa beli, bagus banget bisa dibeli. Ini harganya yang ukuran A4 tuh ada yang 800-an, yang ukuran A5 sekitar 400 sampai 500. Enaknya itu adalah bahwa buat yang suka menulis, kayak saya zaman sekolah aja tuh kalau ngapal tuh saya tulis gitu ya. Kalau ngejelasin sampai ditulis-tulis sambil coret-coret tuh kayaknya lebih afdol gitu. Nah, buat teman-teman kalau misalnya bisa beli pen tablet, belilah pen tablet karena misalnya ada sesi di mana guru kayak kita kalau di kelas belajar matematik gitu ya. Nih soalnya ini, ayo silakan gitu kan. Kalau pakai ada video conference itu kan annotation bisa dipakai buat nulis bareng. Nah itu suasananya kayak di kelas bener gitu. Jadi kalau ada rezeki bisa beli pen tablet, ini kan 1 tahun lebih ya nggak ke kampus. Bisalah 100.000 satu bulan ditabung 800.000 bisa beli pen tablet gitu. Kalau bisa please beli ya. Oke, paper and note ini kalau masih ada yang suka nulis-nulis, tapi saya 1,5 tahun saya online learning, online teaching,
saya benar-benar menurun penggunaan kertasnya. Jadi ini adalah kalau sudah ada aja, tapi kalau nggak ada silakan take note-nya di Word atau di mana atau di PPT-nya bisa diketik-ketikin silakan. Kemudian kalau punya scanner itu bagus ditaruh aja di workstation-nya. Kemudian kalau nggak ada scanner ya pakai handphone kan karena ada yang bisa buat scan juga ya. Itu sewaktu-waktu akan diperlukan. Misalnya gurunya, ayo silakan tulis di kertas. Kalau udah 10 menit kumpulin, saya mau lihat jawabannya. Itu bisa kayak begitu. Disiapin aja. Kalau ada itu bagus gitu ya. Jadi nanti proses perkuliahannya walaupun online itu akan terasa lancar dan menyenangkan. Kemudian nah ini yang menurut saya itu penting juga ya, dedicated study area. Buat gurunya, buat dosennya, buat pengajar itu kita perlu satu area, walaupun mungkin ukurannya cuma 1,5 kali 1,5, tapi itu dedicated gitu ya, itu meja itu standby, jadi begitu jam 8 kerja mungkin udah di on kan gitu. Misalnya biasalah kalau di rumah kan kerjanya nggak full di depan laptop ya, jam berapa kita mesti kemana, jam berapa kita apa gitu. Tapi itu workstation itu, working space area itu harus sudah standby gitu ya. Buat peserta aja juga harus begitu gitu. Jadi buatlah kalau meja belajarnya ada di kamar silakan, kalau meja belajarnya ada di luar kamar, ada ya beberapa teman itu meja belajarnya taruhnya di luar karena mungkin orang tuanya supaya komputernya kapan-kapan bisa dipinjam. Kalau misalnya lagi sering main game, nggak apa-apa main game kalau buka situs-situs yang tidak bertanggung jawab, itu yang kadang ditakuti orang tua. Tapi kalau buat saya enak komputer tuh kalau ada di luar kamar, karena kalau di depan tempat tidur bawaannya ngantuk. Jadi tapi terserah teman-teman, Bapak Ibu semua, meja kerjanya, meja belajarnya mau ditaruh di kamar atau mau ditaruh di luar kamar, tapi buatlah itu dedicated. Jadi artinya kalau bisa malah jangan dipakai orang lain gitu, kecuali memang hari itu lagi off. Terus kalau lagi belajar online juga jangan sambil nungguin mobil direparasi di bengkel, jangan kuliah sambil perjalanan ya, apalagi yang udah kerja kuliah gitu ya. Perjalanan saya lagi dari Ciamis nih mau ke Tasikmalaya, nggak bakal, mendingan ditutup nanti belajarnya kapan-kapan aja. Toh kan dosennya sudah menyiapkan materi ajar recorded, silakan ditonton di lain hari. Saya rasa kalau sudah direkam seperti itu, dosen dan guru juga membuka kemungkinan bahwa peserta ajar belajarnya nggak di jadwal, tapi di 1 jam atau 2 jam di luar dari jadwal. Tapi pas saat kuis harus sudah bisa. Nah, kuisnya ini yang tidak boleh jadwalnya beda. Bisa seperti itu. Nah, kebijakan itu bisa macam-macam, silakan didiskusikan saja oleh guru dan instruktur dan dosennya. Saya rasa demikian saja dari saya mengenai perlengkapan yang diperlukan oleh siswa peserta ajar untuk kelas online. Terima kasih.